Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Sinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya bahagia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Bu Sinta mau menyampaikan materi kedua, yaitu materi PPKN tentang aturan di rumah. Masih berkaitan dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang aturan kehidupan sehari-hari. Hari ini Bu Sinta mau menjelaskan sedikit materi tentang aturan di rumah. Kita lihat apa saja ya aturan di rumah. Kita lihat ya. Nah, di sini kita masuk ke subtema 2 tentang tubuhku. Nah, kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap, punya mata, punya hidung, punya mulut, kedua tangan, kedua kaki, dan semua anggota tubuh kita. Itu yang menciptakan siapa? Betul sekali, Tuhan. Maka kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki anggota tubuh yang lengkap dan juga sehat. Nah, karena tubuh kita sehat, maka kita bisa pergi ke sekolah, bisa bermain, bisa belajar, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara agar tubuh kita sehat? Kita mau lihat ya. Nah, di sini Nina, di sini ada gambar Nina. Nina ingin tubuhnya selalu sehat. Maka Nina makan makanan yang bergizi. Betul sekali. Makanan yang bergizi, makanan sehat itu adalah makanan yang bergizi. Maka anak-anak sebisa mungkin selalu makan makanan yang bergizi supaya sehat. Oke? Nah, di sini ada macam-macam makanan nih yang sehat. Ada nasi, ada mie, ada roti. Itu mempunyai manfaat yaitu sebagai sumber tenaga bagi tubuh. Lalu yang kedua, ada lauk pauk, ada ikan, ada telur, daging, dan lain-lain. Itu berguna untuk pertumbuhan tubuh. Dan yang ketiga, ada sayur, buah, itu berguna agar tubuh tidak mudah sakit. Lalu yang keempat, ada susu dan keju, yaitu berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Maka anak-anak bisa memilih makanan-makanan sehat ini untuk dimakan sehari-hari. Oke? Kita lanjut ya. Maka supaya kita sehat, sebelum makan apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan, betul sekali. Cuci tangan yang bersih itu menggunakan apa? Sabun dan air mengalir, betul sekali. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini, kita diharapkan lebih rajin menjaga kebersihan dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Lalu, apalagi yang harus kita lakukan sebelum kita makan? Betul, kemarin kita sudah bahas, yaitu sebelum makan kita harus berdoa dulu kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita diberikan rezeki sehingga kita bisa makan. Enak lagi makanannya, ya kan? Nah, itu kita udah punya 2 aturan nih. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Lalu yang kedua, berdoa pula sebelum makan. Pintar. Lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini ada cerita nih. Siang hari itu kita kan juga banyak melakukan kegiatan. Ada yang belajar, setelah belajar ada yang bermain. Nah, kalau udah belajar seharian, main seharian, tubuh kita itu akan merasa lelah. Betul, akan merasa lelah. Jadi kalau kita lelah, kita perlu beristirahat. Iya, nah kira-kira nih, kalau udah sore, kita kan udah selesai main, udah selesai belajar, kita istirahat. Sebelum istirahat, malam hari kan kita tidur tuh. Apa yang harus kita lakukan sebelum tidur kira-kira? Nah, pada malam hari kita tidur agar keesokan harinya
tubuh kita menjadi segar kembali. Lalu, bolehkah anak-anak tidur terlalu malam sampai larut malam, boleh nggak? Tidak, betul. Tidak boleh tidur terlalu malam. Anak kelas 1, umur kelas 1 seperti itu, lebih baik tidur itu paling malam jam 8 malam atau jam 9 malam itu udah paling malam, ya. Jadi kalau masih ada yang tidur di atas jam 9 malam, yuk mulai sekarang dirubah ya pola tidurnya supaya badan kita tetap terjaga staminanya dan tetap sehat. Sehingga kalau kita istirahatnya cukup, keesokan harinya kita bisa bangun dengan badan yang lebih segar dan semangatnya juga oke. Nah, ini di sini sudah tertulis nih. Istirahat yang cukup membuat tubuh menjadi sehat. Pinter. Lalu, nah di sini ada gambar apa nih? Tadi Bu Sinta sempat nanya ya, apa yang harus kita lakukan? Aturan apa yang harus kita lakukan sebelum tidur? Nah, di sini aturan sebelum tidur, yang pertama ada gambar apa di sini? Gosok gigi, betul sekali. Jadi, sebelum tidur kita sebaiknya menggosok gigi terlebih dahulu supaya kuman-kuman yang ada di mulut kita tadi sebelum kita tidur kan kita makan, kita minum susu misalnya, itu kalau kita sudah gosok gigi sebelum tidur, maka kondisi mulut kita bersih, jadi kita bisa tidur dengan nyenyak. Yang kedua, ada gambar apa ini yang kedua nih yang Bu Sinta tunjuk? Betul, kita harus mencuci tangan dan mencuci kaki. Kan tadi habis nonton TV misalnya, duduk di karpet dan lain-lain, supaya kita tidur dengan nyenyak. Kuman-kumannya nggak ikut tidur di tempat tidur kita, maka sebelum tidur kita perlu untuk cuci tangan dan cuci kaki dengan bersih. Dan yang ketiga, setelah sampai di tempat tidur, apa yang kita lakukan? Berdoa, betul sekali. Tidak lupa untuk berdoa dulu kepada Tuhan sebelum kita tidur. Kemarin kita juga sudah bahas ya. Begitu. Lalu apalagi ya selanjutnya? Apakah masih ada? Kita cek. Nah, sekarang pertanyaan untuk kalian. Apakah aku bisa menyebutkan aturan sebelum makan? Setelah melihat materi Bu Sinta tadi, apa yang sudah Bu Sinta jelaskan, apakah kalian bisa menyebutkan aturan sebelum makan? Coba. Lalu pertanyaan kedua, apakah aku bisa menentukan apa saja yang dilakukan sebelum tidur? Coba, kalian boleh sambil jawab pertanyaan Bu Sinta secara lisan, atau sambil kalian pelajari lagi materi yang sudah Bu Sinta berikan ini, lalu kalian bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah bisa menyebutkan aturan sebelum makan? Atau aku sudah bisa menentukan apa saja yang dilakukan sebelum tidur? Itu PR kalian yang harus kalian lakukan di rumah. Oke? Supaya pertanyaan dari Bu Sinta ini bisa terjawab. Wah, ternyata aku udah bisa loh, Bu. Bu, aku kemarin juga udah ngelakuin itu. Berarti kalian sudah hebat. Begitu ya. Oke, untuk hari ini sampai di situ dulu materi dari Bu Sinta tentang aturan di rumah. Jadi, untuk materi kali ini adalah kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan tubuh yang sehat dan lengkap sehingga bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Lalu kita juga tidak lupa untuk menjaga kebersihan sebelum makan, lalu sebelum tidur, dan melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Begitu ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Selanjutnya nanti anak-anak ada tugas di Google Classroom. Petunjuk pengerjaannya juga sudah ada di Google Classroom. Anak-anak bisa dibuka ya. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Bye.